untuk menghadapi atau menjalani waktu-waktu kita di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Rajab. Insyaallah ya. Insyaallah minggu yang akan datang kita lanjutkan. Nyamakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita alhamdulillah sampai saat ini masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Rajab ini. Tanpa kita rasakan, tanpa kita sadari, kita masuk lagi ke bulan Rajab yang sekarang ini. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan masih afiah zahir batin kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dilanjutkan kesehatan kita, dilanjutkan keafiatan kita oleh Allah sampai berjumpa nanti di bulan Sya'ban, dan juga lanjut nanti berjumpa di bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka sedikit banyak mungkin kita mudzakarah mengenai Rajab ini supaya ada bekal kita untuk mempersiapkan diri kita guna untuk memperbanyak ibadah kita di bulan yang penuh berkah. Jamakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar daripada beberapa ceramahnya para ulama, para ustadz kita, para tuan guru kita akan begitu banyak keutamaan bulan Rajab ini. Sering sudah kita dengar. Tapi tidak apa, kita ulang lagi karena ilmu itu ya, agama itu ya perkara yang diulang-ulang. Salat kita yang kita kerjakan sekarang ini dengan dikerjakan sahabat Nabi juga dulu sallallahu alaihi wasallam sama. Perkara yang diulang-ulang. Azan juga yang dikumandangkan Bilal dulu di Masjid Nabi dengan muazin kita sama. Bacaan Al-Qur'an yang kita baca yang 30 juz dengan dibaca sahabat juga sama. Agama itu satu perkara yang diulang-ulang. Maka mungkin di sini nanti kita akan dengar hal yang sering kita dengar di para ustadz kita, para murabbi kita, para ulama kita. Jangan pernah bosan. Salah ya. Penuntut ilmu yang sebenarnya itu siapa? Mereka tidak akan pernah bosan mendengarkan ilmu walaupun 1000 kali didengar. Maka selalu dianggapnya baru mendengar. Walaupun sudah 1000 kali didengar, maka mesti dianggapnya baru tumben mendengar. Nah, ini berarti ahli ilmu. Ini penuntut yang sejati. Bukan dengar sekali 2 kali, paling ya jangan sampean si ustaz. Paling ya jangan sampean. Nah, kalau begini ini kita akan termahrum daripada ilmu. Salah ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, sebut keutamaan bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab kan termasuk Ashharul Hurum, bagian daripada bulan-bulan yang amat sangat dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bulan-bulan yang lain. Dalam Al-Quran surah At-Taubah yang juga sering kita dengar ini, para guru kita, para ustaz kita sampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya iddatash syuhuri indallah, bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahran, ada 12 bulan dari Muharram sampai ke apa? Jul Hijjah, yang 12 bulan itu. Yauma khalaqas samawati wal arda, di saat Allah menciptakan alam semesta. Minha, di dalam 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang amat sangat dimuliakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mesti kita pahami, ini bulan dimuliakan oleh Allah. Allah yang muliakan. Jadi perkara kalau Allah yang muliakan bukan perkara biasa, itu perkara yang sangat amat luar biasa karena Allah yang muliakan. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan sangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu?
Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, terus Rajab. Kemudian juga di sini disebutkan dalam hadis oleh Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dijelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sering kita dengarkan, simak daripada para guru-guru kita, murabbi kita. Dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Innaz zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya zaman diputar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Di dalamnya ada 1 tahun, 12 syahran, dan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di dalam yang 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Thalathun mutawalliyat, ada 3 bulan yang berentetan berturut-turut dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Ini berentetan, tidak pisah. Thalathatun mutawalliyat, 3 bulan yang bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabun mudharul ladzi baina Jumadai wa Sya'ban, sedangkan satu lagi menyendiri, yaitu bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Nah, ini dalam sabda Nabi. Nabi juga menyabdakan akan kemuliaan bulan Rajab. Berarti kalau Allah mengatakan kemuliaan bulan Rajab karena dia termasuk Asyharul Hurum, kemudian Nabi juga ikut memuliakan, oh berarti ini bukan perkara biasa. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kalau sudah Allah mengatakan itu perkara besar, kemudian nabinya juga mengatakan itu perkara besar, maka itu betul-betul perkara yang amat mulia, yang mestinya kita yang merupakan hamba Allah, juga yang merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang meyakini beliau utusan Allah, kekasih Allah, mesti ikut memuliakan, mengagungkan bulan tersebut. Paham insyaallah ya? Nah, jangan keadaan kita di bulan ini merosot. Nah, minimal ya tambah daripada biasanya. Kalau maksimalnya ya sedang ya, seimbang gitu. Tapi jangan sampai kita merosot di bulan ini, merosot dari segalanya, tambah lalai, bahkan tambah maksiat. Maka rugi. Ini bulan-bulan yang sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini bulan dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulnya, maka para ulama mengarahkan kepada kita untuk mengerjakan berbagai macam jenis amal. Cuman di sini enggak tiang sampaikan hadis-hadis yang mungkin sering disampaikan oleh para murabbi kita, yang banyak itu diprotes oleh para ulama-ulama juga mengenai kesohihan dan kebenaran hadisnya. Maka secara umum aja di sini tiang sampaikan apa saja yang perlu diperbanyak oleh para ulama kita. Di sini disebutkan al-iktsar min amalis salih. Intinya di bulan yang mulia ini kita perbanyak amal soleh, termasuk ya juga puasa. Puasa di sini ya kita ngerjakan puasa di bulan Rajab ini karena ada dalil secara umum yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam riwayat. Beliau katakan sum minal hurum watruk. Ini sahih riwayatnya ini. Berpuasalah kalian di bulan-bulan hurum, bulan yang 4 itu, entah di Muharramnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Rajabnya. Secara umum ini sahih hadisnya ini. Atau kalian enggak puasa, boleh tidak, karena hukumnya sunnah. Ini yang sahih. Adapun yang menyatakan hari pertama akan dapat ini, yang berpuasa hari kedua akan dapat ini, hari ketiga akan dapat ini, itu kebanyakan riwayatnya kalau enggak mungkar dhaif. Makanya ini yang banyak kita ini selalu diserepet-serepet sama orang-orang saudara kita di sebelah, orang-orang Salafi Wahabi itu. Kenapa? Memang tidak ada ditemukan itu riwayat hadis di dalam hadis-hadis
Sahih adanya di kitab-kitab para ulama itu, Nasailu Ibad adanya. Tapi secara umum memang kita diperintah untuk perbanyak amal soleh di bulan-bulan tersebut. Maka pertama diarahkan al-iktsar min amali soleh, perbanyak amal-amal soleh. Puasa boleh, intinya Rasul memerintahkan sum minal hurum, puasa kalian di bulan-bulan haram. Ya, kita kan bisa puasa di Senin, Kamis, Ayamul Bid tanggal 14, kemudian tanggal 14, 15, 16, atau puasa Daud. Itu sudah termasuk menghidupkan puasa di bulan Rajab. Tapi kalau mengkhususkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, itu yang sering disampaikan, itu riwayatnya lemah, enggak ditemukan dalam hadis-hadis sahih. Paham ya? Tapi kalau sudah mau amalkan, ya enggak apa-apa juga gitu, enggak apa-apa. Paham ya? Enggak apa-apa. Kita ambil secara umumnya sudah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita memperbanyak amal-amal soleh, khususnya puasa. Bagi yang mau silahkan, bagi yang enggak ya enggak apa-apa. Karena Nabi perintahkan sum minal hurum, puasalah kalian, diperintah di bulan-bulan haram, matruk, dan boleh juga kamu atau kalian tidak mengerjakannya. Kemudian yang kedua apa? Wal ijtihadu fit ta'ah. Ya, yang kedua yang harus kita buat sungguh-sungguh dalam taat. Karena Rajab ini di antara tujuannya kenapa kita sungguh-sungguh untuk melakukan taat, karena persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Maka disebut oleh para ulama Rajab ini termasuk syahrul isti'dad, puasa bulan persiapan untuk menyambut Ramadan. Karena kita mau menyambut Ramadan, tamu agung, tamu besar nih, seperti yang sering disampaikan, mesti kita butuh persiapan. Kita kedatangan tamu yang istimewa, tidak akan mungkin tanpa kita siapkan tempatnya, siapkan badan kita, siapkan makanannya, siapkan kamarnya dan sebagainya mesti. Nah begitu juga beberapa bulan yang akan datang, kita akan kedatangan tamu besar bulan Ramadan, maka tentu mulai di bulan Rajab ini kita buat isti'dad, persiapan, insyaallah ya. Nah itu diarahkan oleh para ulama. Pertama, memperbanyak amal soleh. Amal soleh ini ya bisa puasa, silahkan, bisa sedekah, bisa sholawat, bisa Al-Quran, baca Al-Quran, bisa hadir di majelis ilmu, salat-salat dan sebagainya. Intinya diperbanyak sudah, apapun bentuk amal diperbanyak di bulan Rajab. Kemudian wal ijtihadu fit ta'ah, mulai sungguh-sungguhkan diri dalam melakukan taat. Disungguhkan bagaimana maksudnya? Dipaksakan diri kita, karena sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Maka dari sekarang ini kalau sudah kita biasakan tilawah Al-Qurannya, sholat sunnahnya, sholat fardu berjamaahnya, kemudian bacaan Al-Quran sudah terbiasa, nanti di bulan Ramadan tambah ringan kita kerjakan. Tapi kalau sekarang ini sudah agak berat, tidak kita siapkan, nanti apalagi di bulan Ramadan tambah jadi beban. Nabi SAW dalam riwayat juga selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapkan diri beliau memasuki bulan Ramadan, selalu memohon doa kepada Allah keberkahan, kebaikan, rahmat mulai dari bulan Rajab ini. Sering kita dengarkan para ulama kita dan guru kita sampaikan dalam doa-doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nabi siapkan dengan doa. Bahkan Nabi pun pernah berpuasa utuh di bulan Rajab ini, di Sya'ban juga, untuk menyambut bulan Ramadan. Paham? Kemudian apa yang kita perlu persiapkan? Wal mubadarah ilaiha, dan bersegera dalam ketaatan. Kita perbanyak amal, kemudian sungguh-sungguh dalam taat, kemudian bersegera mubadarah. Jangan lemah-lemah, jangan lale-lale, jangan jangan kurang semangat, bersegera. Jangan dikodok-kodok, nanti jangan. Dikerjakan seketika, mulai di bulan Rajab ini. Apapun itu berupa kebaikan-kebaikan, mau ngaji, kayak mau baca Al-Quran, kayak mau sholat duha, kayak mau sholat berjamaah, kayak
Nah, kalau memang nggak ada penting yang sangat, jangan ditunda. Usahakan tepat waktu kalau bisa. Supaya apa, nanti di Syaban akan semakin mudah, di Ramadan sudah kita rasakan nikmat kita buat ibadah itu. Sekarang dipaksakan sedikit-sedikit, paksakan. Nah, mau apa saja kebaikan, sholawatnya berapa sehari di bulan Rajab ini diusahakan, ditargetkan. Nanti juga di bulan Syaban sudah terbiasa, di Ramadannya sudah enak diamalkan. Kemudian yang keempat yaitu wal muwadhabatu fiha. Selepas kita bersegera, jangan sampai ditunda-tunda. Kemudian istiqomahkan. Pertama, berbanyak amal soleh apapun bentuknya. Kemudian sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Tidak hanya sungguh-sungguh, jangan sampai telat, tepat waktu dikerjakan. Dan yang keempat, usahakan istiqomahkan, jangan sampai lemah. Di bulan Rajab ini penentuannya nanti. Nah, insyaallah ya, usahakan saudara berjamaah kita, usahakan jangan sampai ketinggalan. Usahakan lagi jangan sampai usahakan bisa sop awal. Paham ya? Sekarang ini kalau kita pokoknya di Rajab nanti, di Syaban itu semakin enak. Di Ramadan insyaallah sudah bukan beban lagi, nikmat jadinya. Insyaallah ya. Kita sama usahakan. Kenapa litakuna dzalika da'iyan li fi'li tha'ah fi baqiyatis syuhur. Kenapa kita perlu perbanyak di Rajab ini amal-amal soleh, kemudian kita sungguh-sungguhkan lagi, kemudian kita segerakan, jangan ditunggu-tunggu, kemudian kita istiqomahkan sebagaimana untuk apa? Litakuna dzalika da'iyan li fi'li tha'ah, supaya jadi pendorong untuk melakukan taat fi baqiyatus syuhur, di bulan-bulan selanjutnya nanti. Kalau sudah di Rajab ini sudah kita tekankan yang 4 tadi, maka nanti di bulan Syaban, Ramadannya akan semakin mudah. Tapi kalau nggak kita siapkan sekarang, kita biasa-biasa saja di bulan ini, bahkan kita kurang perhatian, nanti di Syaban, apalagi di Ramadan pasti akan jadi beban nanti. Ngaji berat, baca Al-Quran berat, ini berat, semua berat kalau enggak dari sekarang ini kita siapkan. Kalau para solihin dahulu, mereka untuk menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan. Kalau 6 bulan itu bulan apa itu berarti? Bulan Maulid. Maulid ya. Bulan Maulid ya. Bulan Maulid mereka sudah siapkan diri untuk menyambut Ramadan. Nanti ketika sudah Ramadan, mereka doa supaya amal Ramadan diterima oleh Allah sampai 6 bulan ke belakangnya. Jadi 6 bulan pertama ini sebelum masuk Ramadan, para solihin kekasih Allah itu sudah siapkan dirinya. Nanti ketika masuk Ramadan, selesai Ramadan, mereka rengek-rengek doa kepada Allah, minta kepada Allah supaya amal di Ramadan itu diterima oleh Allah, dijabah oleh Allah sampai dia minta itu 6 bulan. Jadi full 6 bulan persiapan, 6 bulan minta supaya diterima Ramadannya tersebut. Insyaallah ya. Nah, tapi Nabi ajarkan dewa sampai 6 bulan cukup, 3 bulan mulai Rajab ini kita usahakan. Insyaallah ya. Enggak tahu kita kan umur ini, kita enggak tahu. Sehat-sehat ruana tapi ya juluan. Ada dengan sakit-sakit tapi sampai sekarang belum kita enggak tahu. Yang penting kita siapkan, ya Allah saya siapkan diri saya ini untuk Ramadan. Oke, seumpama takdir kita tidak sampai Ramadan, tapi sudah niat kita untuk menyambut Ramadan sudah mulai dari sekarang sungguh-sungguh, maka insya Allah, nah walaupun tidak ketemu Ramadan, kita akan diberikan anugerah-anugerah di Ramadan karena kita sudah niat. Insyaallah ya. Nah, dari sekarang kita niatkan. Kemudian termasuk jadi amalan kita perbanyak apa saja sudah berbanyak, silahkan mau puasa, sedeman puasa silahkan puasa, sedeman baca salawat silahkan salawat, sedeman sholat sunnah silahkan, pokoknya diperbanyak. Kami mau puasa silahkan, mau sedekah silahkan, mau baca Al-Quran, mau salawat, mau sholat sunnah, apa saja diperbanyak. Kemudian juga apa yang perlu kita buat, usahakan di bulan hurum ini, disebutkan di akhir ayat tadi disebutkan fala tadlimu anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kalian di bulan itu. Kenapa? Karena ini bulan mulia. Maknanya apa kata para ulama, jangan maksiat di bulan itu.
Kenapa maksiat di bulan-bulan yang mulia ini berarti merobek sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Usahakan apapun di kemaksiatan, ditahan diri kita di bulan ini, di bulan Rajab ini, termasuk bulan mulia. Sesuatu yang mulia kok di sana kita lakukan kemaksiatan, dosanya tambah besar. Kita maksiat lek luah, kan cuma maksiat lek masjid lebih besar dosanya. Hah? Maksiat lek pantai kan jadi tidak maksiat, lebih berian dosanya. Hah? Lek Dek, kita maksiat di bulan-bulan selain, terus bulan Muharram ni, bulan hurum ni termasuk Rajab ni lebih maka Allah kata pala tadzlimu anfusakum, jangan kamu zalimi diri kalian. Entah zalimi diri kita, letakkan diri kita dalam kemaksiatan, atau zalimi orang lain dan sebagainya dengan menipu, dengan memukul dan sebagainya, jangan sekali-kali. Makanya zaman dahulu, zaman sebelum Nabi diutus itu, sebelum Islam wujud di Makkah, di Arab itu, mereka walaupun jahiliyah kayak begitu tetap memuliakan bulan hurum ini. Mereka itu kalau sudah masuk bulan hurum ini, yang 4 ini, tidak ada terjadi peperangan. Semua panah-panah mereka tajamnya itu mereka patahkan, tombak mereka patahkan. Nggak ada yang berani buat melakukan kezaliman, peperangan di bulan hurum ini, di bulan-bulan dimuliakan oleh Allah. Padahal mereka itu masih jahiliyah, masih belum beriman. Maka satu-satunya kebiasaan orang jahiliyah sampai sekarang bahkan diabadikan dalam Al-Quran, memuliakan bulan haram. Nggak ada yang berani perang, setiap mereka nggak ada. Nah begitu juga kita yang betul-betul menjadi orang mukmin yang memang Al-Quran diturunkan kepada kita, maka usahakan jangan zalimi diri kita dan jangan zalimi orang-orang lain, karena dosanya sangat besar. Nih di sini kita buat kebaikan di bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga maksiat yang kita kerjakan di bulan ini akan dilipat gandakan dosanya. Al-Imam Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, inna zulma fi ashhuril hurumi a'zamu khati'atan wa wizran min zulmi fi ma siwa. Sesungguhnya kezaliman yang dibuat di bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, a'zamu khati'atan wa wizran. Dia adalah dosa yang amat sangat besar kesalahan dan dosanya. Perbuatan dosa yang amat besar dan amat berbahaya. Wa in kana dzulma ala kulli halin azim. Walaupun sebenarnya dalam setiap hari, setiap bulan apa saja namanya zalim itu tetap dosa besar. Tetapi kalau dikerjakan di bulan-bulan mulia yang 4 ini, tambah lagi besar dosanya. Maka hati-hati. Usahakan jaga pandangan, jangan lihat yang enggak-enggak, jangan bicara yang enggak-enggak di bulan ini. Karena ibaratnya kita ini merobek sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Maka minimal ya kita tahan diri. Tahan diri kita, jangan zalimi diri kita, letakkan dalam hal-hal lalai, dalam hal maksiat, dan juga jangan kita pernah menzalimi siapapun, entah dengan hati, lisan kita, dengan perkataan kita. Insyaallah ya. Nah, usahakan minimal ya kita tahan panca indera kita, diri kita dari menyusahkan orang. Nah, itu yang diarahkan oleh para ulama. Maka sebagian ulama sebutkan bahwa bulan Rajab ini disebut sebagai bulan Awsam. Awsam ini buta tuli. Maksudnya apa? Di bulan ini orang itu nutup mata, nutup telinganya, nutup bibir dia dari hal-hal yang dapat merusak. Sarul Awsam itu maksudnya, Awsam itu orang buta tuli, mananya apa? Jangan keluarkan kataan-kataan yang dapat menyakiti orang, jangan memandang yang haram-haram, jangan mendengar yang tidak-tidak, jangan bicara yang tidak. Pokoknya tulikan diri kita di bulan ini, jangan maksiat. Makanya orang-orang dahiliyah dulu itu tidak berani perang, itu nggak berani. Mereka diam di rumah di bulan-bulan haram. Kenapa? Ngerti ini bulan-bulan dimuliakan, nggak berani mereka merusak kehormatan bulan ini dengan mereka letakkan diri mereka dalam maksiat, karena dosanya amat besar. Salah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian mungkin di sini ataupun hal-hal yang lainnya juga sudah banyak kita dengarkan oleh para guru-guru dan para ulama kita. Mungkin sedikit di sini juga tiang sampaikan sembari nunggu Isya niki. Jam berapa dah ini?
Masih 13 menit. Nah, termasuk perkara yang besar terjadi di bulan Rajab ini sebenarnya banyak. Nah, ini pun sudah sering kita dengar, tapi ada sedikit yang Tiamu sampaikan. Dan ini juga sering mungkin sudah didengarkan di para ulama, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya selain Isra itu banyak terjadi, termasuk perpindahan arah kiblat, termasuk pembebasan Baitul Muqaddas oleh Sayyidina Umar dulu, yang pertama kali diselamatkan Baitul Muqaddas Palestina itu, Masjid Al-Aqsa itu dari tangan-tangan orang-orang Yahudi. Begitu juga di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, tentara salib itu juga terjatuh di bulan Rajab. Termasuk pindahnya arah kiblat, wafatnya Najasyi, raja yang pertama kali masuk Islam ketika Nabi hijrah, dan hijrah pertama Nabi itu menuju ke Habasyah itu juga Rajab. Tapi di sini kita akan bahas mengenai Isra dan Mi'raj sedikit insyaallah ya, sambil sembari menunggu waktu Isya. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW ini perjalanan yang amat mulia, perjalanan yang harus kita imani bahwa perjalanan beliau itu bukan hanya sekadar ruh saja, tapi jasad dan ruhnya. Bukan beliau itu mimpi, bukan. Nah, kalau mimpi nggak akan mungkin disebut dengan kata-kata awal ayat itu dengan sebutan Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang kalau mimpi ya biasa saja, mungkin harus sebutkan mimpi itu kan perkara umum. Tapi kok sampai Allah sebutkan maha suci Allah yang menjalankan, oh berarti ini kata para ulama bukan hanya mimpi, bukan hanya sekedar ruhnya Nabi, tapi jasad dan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah ada di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani ya, ada satu orang Nasrani dengan ribuan pengikutnya yang ingin masuk Islam di masa itu. Dia datang ke raja di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, saya ini ingin masuk Islam dan saya tahu kebenaran ajaran Islam, kata pimpinan orang Nasrani. Cuman ada satu hal yang saya ini belum sampai akal saya ini, otak saya ini akan kebenaran Isra dan Mi'raj. Kalau ajaran yang selain itu bisa saya cerna dengan akal saya, kata para Nasrani itu. Cuman satu hal ini saja, kok bisa katanya seorang Nabi Muhammad itu dalam semalam, bahkan kurang semalam, bisa dari Mekah kemudian ke Palestina, kemudian menembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Hadratul Qudus, kemudian juga jauhlah pergi ke surga, ke neraka dalam hanya satu malam bolak-balik. Nah itu saya nggak bisa cerna itu. Kalau ada yang bisa jelaskan ini, kemudian saya bisa percaya, saya akan masuk Islam. Akhirnya raja di waktu itu, khalifah di waktu itu bingung siapa yang akan bisa menjelaskan ini. Kan mau gimana bisa dijelaskan itu? Itu keimanan, tidak bisa jelaskan, itu keyakinan iman kita mempercayai bahwa itu perjalanan. Tapi dia ini pingin penjelasan langsung cara akal gimana. Maka dikumpulkan para ulama yang hebat-hebat itu, diundang ke kerajaan di khalifah. Siapa yang akan bisa jelaskan ini? Dia akan datang ini pendeta ini, bawa semua pengikutnya, dia mau masuk Islam. Cuman ini kendalanya, siapa di antara kalian akan bisa jelaskan? Gimana sih dijelaskan ini butuh keimanan saja, ini nggak bisa dijelaskan, ini gimana? Nah, maka ada seorang ulama yang katakan, coba panggil tuh di sana itu Syekh Abdul Qadir itu Jilani, mungkin dia bisa jelaskannya, katanya. Maka betul, dikirim surat, diundang, beliau hadir ke kerajaan. Maka beberapa saat kemudian ya datanglah raja tersebut, datanglah itu pendeta tersebut, datang ke raja. Gimana, sudah ada yang bisa jelaskan, katanya. Ya bentar, tunggu aja. Maka pendeta dengan raja itu duduk, disebutkan dalam kisah itu lagi main catur. Raja khalifah dengan pendeta main catur sembari menunggu kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiba-tiba seketika Syekh datang menghadap kepada raja, dan Syekh menemukan keduanya dalam keadaan permainan satronji catur tersebut.
Maka Syekh Abdul Qadir datang, langsung seketika mereka bertatapan muka, saling melihat satu sama lain. Syekh Abdul Qadir melihat mata pendeta tersebut, dan pendeta itu pun melihat pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka seketika melihat pandangan di tengah-tengah Diwan Satur, langsung berubah keadaan. Keadaan ini, pendeta ini tiba-tiba dalam dirinya itu dia terlempar ke sungai. Dalam pandangan sekejap itu dia terlemparkan. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sahibul karomah, dan karomahnya ini mutawatir. Kemarin yang ngisi di masjid itu yang sampaikan, dan ini belum yang sampaikan, mungkin minggu yang akan datang nanti di masjid. Itu karomahnya nyata dan diakui. Jadi ketika dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung seketika itu dia dirinya itu terlempar ke sungai. Terlempar ke sungai, minta tolong, nggak ada yang tolong. Tiba-tiba ada seorang pengembala kambing lah, itu datang selamatkan dia, diselamatkan. Dan ketika diselamatkan, dirubah wujudnya menjadi perempuan ini, pendeta ini. Diselamatkan, dirubah wujud jadi perempuan, diselamatkan. Ditanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Baghdad, katanya. Oh, kamu dari Baghdad. Bisa nggak kamu antar saya, kata pendeta ini, dan antar saya ke rumah saya di Baghdad. Oh, jauh sekali, nggak bisa, saya orang miskin, saya cuma pengembala, jauh sekali, bisa berhari-hari nyampe, dan saya nggak punya kendaraan apa. Akhirnya apa? Ya, karena nggak bisa dibawa kemana-mana, kasihan, dinikahilah ini pendeta yang dirubah jadi perempuan, oleh dinikahilah oleh pengembala ini, nikahi, sehingga setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai genap 10 tahun punya anak 3. Setelah punya anak 3, ini perempuan yang dirubah ini, dia pergi ke sungai untuk cuci buah, cuci sayur. Itu tiba-tiba terseret lagi oleh arus terseret oleh arus, ini perempuan terseret oleh arus. Dan di tengah terseretnya arus, tiba-tiba sadar dia dari pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, dan dia masih berada bersama khalifah itu lagi catur kan. Maka Syekh Abdul Qadir pandang dia, gimana katanya. Dia merasakan pengalaman terdampar di sungai, kemudian dirubah wujudnya jadi perempuan, nikah, punya anak, sampai punya anak 3, dan terdampar lagi selama 10 tahun. Padahal keadaannya masih main catur sama raja itu. Paham ini ceritanya? Dipandang, gimana? Kamu masih meragukan Isra Mi'raj Nabi kan? Dalam satu pandangan kamu sudah mengalami hidup selama 10 tahun, punya anak, punya ini. Enggak, belum percaya saya, kata. Nah, paling ini mimpi, saya bilang. Kamu yakin ini mimpi? Kata saya, sudah. Lihat itu, suamimu lagi nunggu kamu di pintu sama anak-anaknya. Maka dia lihat, ternyata betul. Di dalam sesaat dia mimpi itu, dia temukan di pintu gerbang kerajaan itu ada memang yang dia lakukan dalam karomasah itu. Datanglah pemuda pengembala dengan 3 anaknya. Ternyata bukan mimpi. Syekh Abdul Qadir karomah seperti itu. Hanya di saat itulah dia bersyahadat, ternyata benar secara akal, dan dia alami itu bukan mimpi. Padahal dia belum berbalik arahnya ke arah sultan, raja di waktu itu, sudah menjalani hidup selama 10 tahun, sudah punya anak dan sudah punya suami. Baru dia meyakini bahwa memang beginilah kebenaran secara logika Isra dan Mi'rajnya Nabi. Maka kita itu dia masuk Islam, dan semua pengikut yang ribuan itu masuk Islam. Paham ya? Nah, ini Isra dan Mi'raj baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termasuk hal yang amat luar biasa. Tapi yang perlu kita pahami dan kaji bahwa Isra dan Mi'raj Nabi ini tidak mudah. Beliau mendapatkan hadiah berjumpa dengan Allah, diberi hadiah berupa salat. Amat berat perjalanan perjuangan beliau. Minimal di sini ada 7, ya minimal ada 6 hal yang
dilalui Nabi sebelum berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sebelum itu Nabi banyak menghadapi ujian. Dari dakwahnya Nabi di Mekah itu ujian banyak. Bahkan di setahun sebelum beliau berangkat hijrah itu disebut oleh para ulama Amul Hazan. Ada dua pagar betis Nabi, orang yang selalu mendukung, mensupport perjuangan dakwah Nabi, paman yaitu Abu Thalib dengan istrinya yang habis hartanya untuk bantu Nabi berjuang, itu wafat di tahun yang sama. Kemudian apa? Di Mekah para sahabat banyak dizalimi, bahkan sebagian dibunuh. Maka Nabi berniat untuk pergi ke Taif untuk cari lahan dakwah, mungkin ada yang terima. Sampai ke Taif apa yang terjadi? Sama, bahkan tambah parah. Baru 10 hari nggak ada hasil, marah, berdarah Nabi. Sampai Nabi balik ke Mekah sudah putus asa, hampir putus asa. Dan tidak ada sifat putus asa, tapi hampir. Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika dalam keadaan begitu, datang Jibril mengabarkan kepada Nabi akan di Mi'raj. Itu yang pertama, ujian. Sebelum Mi'raj diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam apa saja, asalkan kita benar, entah dalam usaha dunia kita, dalam amal agama kita kok berat, tapi kita tidak melanggar ini, berarti ada hal yang besar akan beri. Asal kita enggak maksiat. Misal kita ini sudah jaga amal, sudah jaga ini, kok berat, semua berat, itu ujian, pasti ada hal yang besar yang akan beri. Asalkan kita sabar, jangan cari jalan yang maksiat, pasti nanti. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Sebelum Nabi diberangkatkan untuk Isra dan Mi'raj, maka Nabi dari rumahnya diangkat oleh Buraq menuju ke dekat Masjidil Haram untuk dibelah dada. Nabi ini dibelah dadanya dari kepala sampai dadanya ini 2 kali. Pertama di waktu beliau masih kecil. Kedua ketika hendak beliau berangkat untuk Isra dan Mi'raj, dibelah dadanya, disucikan oleh air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Maknanya apa? Di sini kita ambil pelajaran bahwa untuk kita bisa sampai kepada Allah itu mesti batin kita, hati kita harus bersih. Tidak bisa ndak atau masih kotor, masih Nabi saja begitu. Bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad ayo. Tapi supaya mantap, bukan berarti Nabi ini dikotor, bukan. Supaya tambah lagi, bukan berarti Nabi ini luwek kotoran, enggak. Nabi itu sudah suci. Bahkan para ulama menyebutkan bukan untuk Nabi, untuk memuliakan air Zam-Zam, bukan memuliakan Nabi. Nabi itu sudah mulia. Dibasuh hati Nabi dengan air Zam-Zam. Maka itulah kita tidak akan bisa kita dekat sampai kepada Allah selagi masih banyak kotoran-kotoran hati di dalam hati kita. Kemudian setelah Nabi SAW dibersihkan, baru Nabi diberangkatkan. Apa langsung naik? Enggak. Nabi sebelum sampai ke Baitul Muqaddas itu ada kurang lebih 4 tempat beliau datangi. Mulai dari rumahnya, beliau datang ke Masjid Haram, kemudian terus ke Masjid Nabawi, singgah sholat. Habis Nabawi terus beliau ke Bukit Tursina, di tempat tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah, dan beliau sholat sunnah di sana. Kemudian apa langsung ke Palestina? Beliau singgah lagi yang namanya di Baitul Laham. Kalau bahasa itu tempat dilahirkannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi beliau sempat singgah di kuburan daripada orang tuanya. Maknanya ini apa? Bahwa orang itu tidak akan bisa sampai kepada Allah sebelum melewati atau datang kepada orang-orang yang dekat dengan Allah sebelumnya. Jadi nggak bisa kita ini dekat dengan Allah sendiri, ini harus kita butuh orang-orang yang sudah sampai, yang nyampaikan itu. Ketika Nabi sampai ke Baitul Muqaddas, bertemu lagi dengan seluruh para nabi, ruhnya para nabi. Jadi banyak nabi dapat arahan-arahan daripada nabi sebelum beliau itu untuk berjumpa dengan Allah, itu ada arahan. Nah gitu juga kita nekat-nekat mau dekat dengan Allah tanpa pembimbing, tanpa ikut orang-orang yang soleh sebelum kita ini, nggak bisa, pasti
Nabi Muhammad saja begitu mulianya, beliau tidak langsung, tidak. Bahkan nanti beliau akan melewati 7 lapis langit itu. 7 lapis langit itu, langit pertama bertemu dengan Nabi ini sampai terakhir ke Nabi Adam. Untuk apa? Ziarah. Bahasa Gus Mahmud dulu pas pertemuan di orang seperti itu. Jadi jangan kita nekat ingin kok dekat dengan Allah sampai kepada Allah tanpa melalui orang-orang soleh sebelum kita, itu tidak akan bisa, mustahil sudah. Tidak akan bisa kita nekat-nekat dekat dengan Allah sampai kita ini bertawasul dengan orang yang lebih dekat lagi sebelum kita. Rasulullah ajarkan, beliau enggak langsung dibawa Jibril, tidak, beliau ziarah dulu kepada Nabi. Ini bagian daripada adab, walaupun kedudukan posisi beliau itu lebih tinggi daripada Nabi, tetapi beliau menghargai keutamaan orang-orang soleh sebelum beliau. Maka beliau langit pertama ziarah ke Nabi ini, langit kedua ziarah ke Nabi ini, langit ketiga ziarah ke Nabi ini, terus. Baru selepas melewati langit yang ketujuh, barulah beliau berjumpa dengan Allah di Hadiratul Qudus. Jadi bukan di langit yang ketujuh, atasnya itu Sidratul Muntaha, atasnya lagi namanya Mustawa, atas lagi Hadiratul Qudus. Jadi Sidratul Muntaha itu di luar langit sudah. Jadi luar langit yang lapisan 7 di luarnya itu. Nah, Sidratul Muntaha itu apa namanya, Mustawa itu di luarnya apa namanya? Sidratul Muntaha. Nah, ada namanya Hadiratul Qudus di atasnya lagi, di puncak paling atasnya, atas sudah. Atas kalau bahasa kita, tapi bahasa Allah itu tidak ada bagi atas bawah, bagi Allah itu bahasa. Nah, di sanalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperdapati Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang perjalanannya itu. Jadi kita mau dekat dengan Allah itu mau santai-santai tidak bisa. Perjalanannya harus banyak, hantangan harus banyak. Melewati kayak Nabi ini melewati 7 lapis langit, maka kita melewati 7 lapis nafsu yang kita jalani ini. Nafsu amarah, kemudian lawamah, mulhimah, mutmainnah, nafsu radiyah, terus sampai kita lewati. Tidak bisa kita langsung harus pura-pura punya pembimbing. Kemudian barulah Allah berikan hadiah yang namanya sholat. Nah, begitu juga kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya ini mesti melewati yang hal-hal tadi. Butuh pembimbing, butuh kita belajar melawan segala bentuk hawa nafsu, karena keburukan-keburukan, ujian-ujian daripada syaitan, baru kita akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf misalnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada yang ditanyakan? Iya. Iya. Bukan di mana sih dibilang tadi? Di mana salatnya Nabi? Di Masjidil Aqsa ya. Jadi ketika Nabi salat di Masjidil Aqsa, beliau jadi imam dan menjadi makmumnya seluruh arwahnya para nabi sebelum beliau. Jadi arwahnya, bukan ruhnya para nabi-nabi sebelum beliau. Beliau dengan jasadnya, tapi semua para nabi dengan rohnya. Ya, bagi beliau itu ya roh jasad sama saja. Jadi seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Makanya beliau nanti juga ketika di langit pertama bertemu juga dengan nabi-nabi yang beliau pernah jumpai di Baitul Muqaddas. Nah, di sana itu beliau berjumpa dengan jasadnya langsung. Kemudian beliau juga bertemu di Nabi Ibrahim 2 kali, bertemu juga di apa namanya, di Mustawa itu ada namanya Baitul Izzah itu. Baitul Izzah itu kayak Ka'bah tapi ditawapi oleh malaikat. Jadi ribuan malaikat, sekali tawaf tuh malaikat tuh hilang, diciptakan lagi ribuan. Nah, di sana Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim lagi sandaran di Baitul Izzah tersebut. Dimuliakan oleh karena beliau dulu yang bangun pertama kali Baitul
Baitul Haram atau Ka'bah itu di dunia, maka dimuliakan oleh Allah. Beliau duduk sandaran di Baitul Izzah dan dikelilingi ribuan para malaikat terus sampai hari kiamat itu. Nah ya, wallahu alam, itulah sedikit yang perlu kita tahu daripada perjalanan Isra dan Mi'raj yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah ya. Nah, insyaallah untuk kajian fikihnya minggu yang akan datang kita lanjutkan, atau hikam Allah alam nanti kita lihat. Ada lagi yang tanyakan? Hah? Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa amalan sekalian. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana mudzakkina sandana siratal mustaqim siratal Salatullah salamullah Habibillah tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallah.